Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifa Nesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2. Yang mana kali ini kita bahas untuk buku jilid 2A tema 1 hidup rukun ya adik-adik sekalian. Dan hari ini kita akan membahas di tema 1, subtema 1, pendamping pembelajaran 2. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita menuju ke halaman 6 ya. Pendamping pembelajaran 2 ini di halaman 6 dimulai dengan muatan pelajaran PPKN ya, menjelaskan simbol-simbol Pancasila dan pengalaman sila pertama dan kedua Pancasila ya. Jadi lambang negara kita ya, negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Nah, pada dada burung Garuda itu terdapat perisai ya. Isinya adalah simbol-simbol Pancasila. Coba kita lihat ya. Lambang negara kita yaitu Pancasila. Nah, dengan ada perisai di bagian dada ini ya adik-adik sekalian. Nah, ini adalah lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nah, kemudian simbol-simbol yang ada pada bagian perisai ini ada 5 ya. Nah, menunjukkan sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama ini ada simbol bintang ya. Ini adalah sila ke-1 atau sila pertama, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama itu dilambangkan atau disimbolkan dengan bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua. Nah, sila kedua ini dilambangkan atau disimbolkan dengan rantai ya. Gambarnya seperti ini. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga. Nah, sila ketiga ini ya dilambangkan atau disimbolkan dengan pohon beringin. Bunyi sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Kemudian ini adalah lambang atau simbol dari sila keempat yaitu kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ya, ini ya, sila kelima itu dilambangkan atau disimbolkan dengan padi dan kapas ya. Ini padi, ini kapas ya. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah lambang-lambang atau simbol-simbol dari 5 sila pada Pancasila ya. Pancasila sendiri itu merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia ya adik-adik sekalian. Nah, sebagai pedoman hidup tentunya pengamalan nilai-nilai Pancasila harus dapat kita lakukan di mana saja ya. Di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, ini adalah beberapa penerapan ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalnya saat di rumah ya, ini pengamalan sila pertama, berdoa sebelum makan. Itu merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Kita berdoa berarti bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan ya. Kemudian membantu adik belajar, ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ini ya, saling membantu ya, saling tolong menolong, itu adalah pengamalan sila kedua ya. Itu ya adik-adik sekalian. Sekarang kita ke ayo berlatih. Nah, ini kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, sebutkan urutan sila dan bunyi sila dari lambang Pancasila berikut ya. Nah, ini sila pertama ya, yang A, yang B ini sila kedua, yang C sila ketiga, yang D itu sila keempat, dan yang E sila kelima. Ini lambangnya adalah
bintang, ini rantai, kemudian yang C ini pohon beringin yang di kepala banteng, dan E padi dan kapas. Nah, bunyinya juga seperti tadi ya, ini sudah saya tuliskan ya Adik, bisa dilihat simbol-simbol atau lambang-lambang pada Pancasila lah ini ya. Jadi yang A itu adalah sila ke-1 atau sila pertama, simbolnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang B tadi sila kedua dengan disimbolkan rantai ya, atau dilambangkan rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang C itu sila ketiga dilambangkan atau disimbolkan dengan pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Kemudian yang D adalah sila keempat dengan lambang atau simbolnya kepala banteng, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Itu ya Adik. Kemudian dan yang terakhir yang E ya, itu ada sila kelima dilambangkan padi dan kapas, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 2. Berilah tanda centang sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila tadi bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini berarti berdoa setelah makan ini ya. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, kita beri centang. Kemudian mengikuti lomba keagamaan. Ini juga kita beri tanda centang karena sesuai dengan sila pertama ya. Jadi yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan Tuhan itu berarti sesuai dengan sila pertama ya, berdoa, berarti kan berdoa kepada Tuhan ya Adik-adik sekalian. Oke, kemudian menolong teman itu adalah sesuai sila kedua ya. Kemudian jujur saat berbicara lah, jujur berarti antara kita dan Tuhan atau Allah kita ya. Berarti ini juga sesuai dengan sila yang pertama. Jadi nomor 2 yang dicentang adalah yang berdoa, kemudian yang mengikuti lomba, kegiatan agama, dan juga jujur saat berbicara. Kita lanjutkan nomor 3, berilah tanda centang sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, berarti berhubungan dengan orang lain ya, dengan orang tua, bekerja sama ya. Itu adalah sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jadi menaati nasihat orang tua, ini sesuai dengan sila kedua ya Adik-adik. Kemudian menyapa orang tua, ya berarti kan berhubungan dengan orang lain ya. Ini sesuai sila kedua. Bekerja sama, ya jelas saat piket kelas itu juga sesuai sila kedua. Kemudian meminta izin saat meminjam, ini juga berhubungan dengan orang lain ya. Berarti sikap yang sesuai dengan sila kedua. Berarti untuk nomor 3 kita centang semua ya. Itu Adik-adik sekalian untuk muatan pelajaran PPKN. Sekarang kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas tentang ungkapan. Lah ini masih tentang ungkapan ya, menjelaskan ungkapan dalam teks. Nah, kamu sudah mengetahui makna dari ungkapan. Ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari ya. Kemarin misalnya ada kata buah hati. Buah hati artinya adalah anak ya. Jadi misalnya Budi adalah buah hati orang tuanya, berarti anak dari orang tua tersebut. Nah, gabungan kata yang membentuk ungkapan itu dapat diketahui dari kalimatnya. Jadi kita lihat kalimatnya apa. Oh, nah ini berarti yang sesuai. Gitu ya Adik-adik. Ini contohnya misalnya, ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Ungkapan makan asam garam itu artinya berarti pengalaman ya, itu contohnya. Oke, sekarang kita ke keterampilan kinerja praktek. Nah, ini bermain peran menggunakan ungkapan. Perhatikan contoh berikut lah ini ya. Ini adalah percakapan atau dialog antara Siti dan Doni. Oke, mari adik-adik sekalian bisa dipraktekkan ya, mungkin dengan orang tua atau dengan kakak karena masih belajar dari rumah ya. Oke, ini antara Siti. Don, benarkah kamu sedang bermusuhan dengan Ida? Kemudian Doni menjawab, tentu saja tidak Siti, Ida kan adikku. Kemudian Siti, kemarin aku mendengar dari Badu. Doni, itu hanya kabar angin saja. Kemudian Siti menjawab, sebenarnya apa yang terjadi? Doni,
Kami memang berbeda pendapat, namun kami segera menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Syukurlah kalau begitu. Kadang-kadang Ida memang keras kepala. Sebagai kakak, aku harus memahaminya. Kamu memang kakak yang baik, Don. Nah, ini kalau diucapkan berdua mungkin akan lebih enak ya, seperti berdialog ya. Oke, kemudian pertanyaan yang nomor 2, mainkan peran Siti dan Doni dengan temanmu. Nah, ini adik-adik sekalian ya, bisa dimainkan. Kalau sudah masuk bisa dimainkan ya berdua, tapi karena ini masih dalam kondisi yang belum memungkinkan ya, bisa dengan saudara atau mungkin lewat online ya dengan temannya ya. Oke. Nomor 3, tuliskan ungkapan yang terdapat pada percakapan. Setelah itu carilah makna ungkapan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ungkapan itu yang ada dari percakapan ini atau dialog ini itu ada kabar angin. Nah, ini adalah ungkapan ya. Kemudian selanjutnya ada kepala dingin. Nah, kemudian yang ketiga ada keras kepala. Ini ada di sekalian. Jadi ada 3 yang menjadi ungkapan, yaitu keras kepala, kepala dingin, dan kabar angin. Itu ya untuk nomor 3. Di sini udah saya tuliskan juga ada di sekalian. Ya, jadi sekalian artinya ya tadi diminta ya. Jadi kabar angin itu artinya adalah kabar yang belum tentu benar, itu disebut kabar angin. Kemudian kepala dingin itu artinya adalah tenang dan sabar. Kemudian yang C ada keras kepala itu artinya tidak mau menurut nasihat orang tua ya. Itu ya 3 ungkapan dan juga artinya. Selanjutnya di nomor 4 kita diminta untuk membuat kalimat menggunakan ungkapan tersebut. Nah, yang nomor 5, tuliskan tugasmu di kertas tugas, lalu kumpulkan kepada gurumu untuk dinilai. Jadi berarti yang nomor 4 ya. Nomor 4 kalimatnya seperti apa? Ya. Kabar angin, contoh kalimatnya. Jangan mudah percaya dengan kabar angin. Nah, kemudian kepala dingin. Sebaiknya setiap masalah diselesaikan dengan kepala dingin. Kemudian yang C ada keras kepala ya, keras kepala. Misalnya, Iwan adalah anak yang keras kepala ya. Jadi kalau dikasih tahu sama orang tua atau temannya itu tidak menurut, itu namanya keras kepala. Itu ya adik-adik sekalian, untuk nomor 4 dan nomor 5 tadi diminta dituliskan, silahkan adik ditulis ya di kertas ya. Oke, mungkin untuk pendamping pembelajaran 2 cukup sekian. Untuk pendamping pembelajaran 3 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian ya adik-adik sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.